Halo, perkenalkan aku adalah admin logistik. Kalian bisa panggil Minlog. Kali ini, Minlog akan menjelaskan terkait sumber dan subjek hukum perdagangan internasional. Sumber hukum perdagangan internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur segala aktivitas perdagangan yang melintasi batas negara. Aturan ini sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan stabil bagi para pelaku bisnis internasional, sehingga perdagangan dapat berjalan lancar dan adil. Lalu, apa saja yang termasuk hukum perdagangan internasional? Yang pertama adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah kesepakatan formal antara dua negara atau lebih yang mengatur aturan main dalam kegiatan perdagangan. Perjanjian internasional dibagi menjadi perjanjian bilateral, multilateral, dan perjanjian regional. Perjanjian bilateral adalah kesepakatan yang dibuat antara dua negara. Salah satu contohnya adalah Free Trade Agreements atau FTA yang memfasilitasi perdagangan bebas tanpa tarif antara negara yang terlibat. Selanjutnya ada perjanjian multilateral. Perjanjian ini melibatkan lebih dari dua negara yang diatur oleh organisasi internasional yang lebih besar. Contohnya seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Perjanjian ini bertujuan untuk menyelaraskan aturan perdagangan di seluruh dunia dan mempromosikan perdagangan yang adil dan terbuka. Dan yang terakhir ada perjanjian regional. Perjanjian ini mengacu pada kesepakatan yang melibatkan negara-negara di kawasan tertentu. Sebagai contoh adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA yang bertujuan memfasilitasi perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN agar menciptakan pasar tunggal dan basis produksi bersama dengan menghapus tarif dan pembatasan non-tarif. Lalu, apa itu hukum kebiasaan internasional dalam perdagangan internasional? Hukum kebiasaan internasional adalah kumpulan aturan yang terbentuk dari praktik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh negara selama jangka waktu yang lama, sehingga praktik tersebut dianggap sebagai hukum yang mengikat. Selanjutnya adalah hukum umum dalam perdagangan internasional. Hukum umum adalah sistem hukum yang berkembang berdasarkan keputusan pengadilan dan kebiasaan, bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis. Prinsip hukum umum dapat berupa kebebasan kontrak, itikat baik, keadilan, dan preseden atau keputusan pengadilan yang sebelumnya akan menjadi acuan dalam memutuskan perkara yang serupa untuk memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan adil dalam mengatur bisnis negara. Selanjutnya, hukum nasional dalam perdagangan internasional. Hukum nasional dalam perdagangan internasional merujuk pada keseluruhan peraturan undang-undang yang berlaku di suatu negara yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi aktivitas perdagangan lintas batas. Yang terakhir adalah putusan badan pengadilan dan doktrin dalam perdagangan internasional. Putusan badan pengadilan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan atau lembaga arbitrasi internasional dalam menyelesaikan suatu sengketa perdagangan. Doktrin adalah pendapat atau pandangan para ahli hukum mengenai suatu masalah hukum tertentu, seringkali didasarkan pada analisis terhadap perundang-undangan, jurisprudensi, dan literatur hukum lainnya. Negara-negara di dunia menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui perdagangan dan kerjasama dengan negara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat posisi tawar dalam perekonomian global, dan menstabilkan perekonomian. Bentuk-bentuk proteksi kebijakan perdagangan internasional tersebut adalah kebijakan tarif, kuota, larangan impor, subsidi, dan dumping. Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang impor untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan asing. Cara ini dapat mengurangi sifat konsumtif masyarakat terhadap barang luar negeri sehingga perputaran uang kembali ke negara. Kuota impor adalah pembatasan kuantitas barang atau jasa tertentu yang dapat diimpor ke suatu negara, memberi kesempatan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dan berkembang. Subsidi adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen dalam negeri untuk menurunkan biaya produksi sehingga produk dalam negeri dapat lebih kompetitif di pasar internasional. Dumping adalah ketika suatu produk dimasukkan ke dalam pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga normal. Praktik ini dianggap tidak adil karena dapat merusak industri dalam negeri negara pengimpor. Untuk mengatasi dumping, negara biasanya mengenakan bea anti-dumping.
Subsidi dan insentif ekspor. Subsidi dan insentif ekspor adalah bantuan atau insentif keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen domestik untuk meningkatkan ekspor barang dan jasa. Insentif berupa uang, barang atau dalam bentuk yang lainnya yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan performa dari karyawan dalam bekerja. Pengaturan standar dan persyaratan teknis. Pemerintah menerapkan standar dan persyaratan teknis untuk memastikan barang dan jasa impor maupun ekspor memenuhi kualitas, keamanan, dan standar lingkungan. Langkah ini bertujuan untuk melindungi konsumen, mencegah masuknya produk berbahaya, serta mendukung persaingan yang adil antara produsen lokal dan asing. Kebijakan perdagangan internasional berperan penting dalam mengarahkan perdagangan luar negeri dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, serta mensejahterakan masyarakat. Peran individu dalam perdagangan internasional. Individu berperan penting dalam perdagangan internasional sebagai penyusun perjanjian, investor, dan pelaku bisnis yang terlibat dalam ekspor-impor. Mereka juga berperan sebagai inovator yang menciptakan produk kompetitif, negosiator, kontrak perdagangan, serta pendorong mobilitas modal antar negara. Peran ini mendukung pertukaran barang, jasa, dan modal, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, integrasi global, dan dinamika ekonomi internasional. Peran organisasi internasional dalam perdagangan internasional. Peran organisasi internasional dalam perdagangan internasional adalah memfasilitasi perdagangan global, mengatur aturan yang adil dan transparan, menyelesaikan sengketa dagang, mendukung negara berkembang dengan bantuan teknis, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui liberalisasi perdagangan dan pengurangan hambatan. Latar belakang World Trade Organization atau WTO. World Trade Organization atau WTO didirikan pada tahun 1995 sebagai pengganti General Agreements on Tariff and Trade atau GATT yang dibentuk pada tahun 1947. WTO bertujuan menciptakan perdagangan yang lebih bebas, adil, dan dapat diprediksi, serta memperkuat kerangka hukum perdagangan global melalui perjanjian multilateral yang mengikat. Salah satu kasus yang terkait adalah sengketa Country of Origin Labeling atau COOL sebagai proteksionisme Amerika Serikat terhadap Kanada. Pada tahun 2008, Amerika Serikat memberlakukan undang-undang yang mewajibkan produsen makanan untuk mencantumkan negara asal daging sapi, daging babi, dan daging ayam pada label produk. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai asal produk yang mereka konsumsi. Namun, kebijakan COOL dapat dianggap sebagai bentuk proteksionisme karena bertujuan untuk melindungi industri peternakan Amerika Serikat dari persaingan produk impor, khususnya dari Kanada. Dengan mewajibkan pelabelan negara asal, konsumen Amerika Serikat cenderung memilih produk dalam negeri, sehingga mengurangi pangsa pasar produk impor. Kebijakan COOL ini dianggap melanggar beberapa perjanjian perdagangan bebas yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Kanada, seperti contohnya Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA, yang mana isi perjanjian ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan menciptakan pasar yang lebih terbuka. Karena masalah ini, Kanada mengajukan gugatan ke World Trade Organization atau WTO atas dasar bahwa kebijakan COOL melanggar aturan perdagangan internasional, dan WTO memutuskan bahwa kebijakan COOL memang diskriminatif dan melanggar aturan perdagangan internasional, sehingga Amerika Serikat diminta untuk mencabut kebijakan tersebut. Setelah melalui beberapa tahap banding, Amerika Serikat akhirnya mencabut kebijakan COOL pada tahun 2015. Itu saja yang dapat Minlock sampaikan dalam materi kali ini. Semoga materinya dapat diterima dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih.